وبالقرآن إماما وحكما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إخوانا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallah. Ikhwah fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid kita yang baru ini, Masjid Al-Madinah, semoga masjid ini menjadi pusat dakwah Kota Tangerang. Karena dari awal cita-cita kita membangun Masjid Al-Madinah ini memang sebagai mercusuar dakwah. Jadi kalau Pak Saiful bilang sing locally, act globally gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita melalui Islamic City ini kita bergerak secara lokal, tapi kita berpikir kita bergerak lokal, berpikir betul gitu, terbalik, kita berpikir lokal, kita berpikir global, bergerak lokal ya. Jadi think globally, act locally, ya itu. Jadi prinsipnya luar biasa. Dan satu memang yang menjadi PR besar bagi kita, khususnya aktivitas Islamic City, ingin di Islamic City ini kedepannya itu dia punya semacam lembaga tahfiz gitu. Jadi kayak boarding school yang memang nanti sistematis gitu pembinaannya. Karena biar bagaimanapun kita menginginkan generasi penerus kita lebih baik dari kita gitu ya, gitu. Apalagi ini ustadz ya, ustadz dan ustazah yang memang ikut ambil bagian berdakwah. Saya nggak bilang bekerja ya kalau di sini, berdakwah. Kalau bekerja ya cuma dunia dong dapatnya, tapi kalau berdakwah dunia dan akhirat. Yang memang berdakwah di lembaga pendidikan Islamic City Kota Tangerang ini, kita menginginkan kedepannya itu ini menjadi brand gitu ya, brand Yayasan Islam gitu. Alhamdulillah ini masjid tercepat. Berapa tahun Pak Saiful? 2 tahun atau setahun ini? 2 tahun ya. 2 tahun dari 2020 kita peletakan batu pertama, 2021 bergerak. Nah, alhamdulillah 2022 tahun ini digunakan untuk sholat tarawih. Dan ini kayaknya tas-tas itikaf tuh ya, itu tasnya. Ya wajah-wajah itikaf nih kayaknya semuanya ya. Alhamdulillah, pemburu Lailatul Qadar. Ini wajah-wajah pemburu Lailatul Qadar ya. Ikhwah fillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi bermukadimah ya, belum pembahasan belum. Makanya saya minta kuliah 7 menit itu ditambah 7 gitu. Gitu ya. Tetap 7, tapi ditambah 7 gitu. Ikhwah, insyaallah kita ambil tema kuliah 7 menit ditambah 7. Ini temanya proses mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu butuh proses. Jadi bukannya pakai cara Aladin. Tahu cara Aladin? Apa itu passwordnya Aladin apa? Iya tuh, apal sudah. Jadi simsalam, abrak. Nah gitu ya. Jadi kita proses untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita butuh proses. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar kita membutuhkan puasa lahir batin. Jadi bukan hanya puasa fisik saja, tapi yang lebih penting adalah puasa psikis, puasa mental, spiritual. Jadi puasa orang awam itu kan cuma menahan lapar, haus ya.
dan syahwat saja. Nah kita tambah. Jadi kita ini puasanya orang khos. Kalau khos bil khos kita belum mampu ya. Ini puasanya orang khos sajalah. Puasanya orang khos itu matanya puasa, telinganya puasa, hatinya puasa, pikirannya juga puasa, gitu. Sudah belum itu ya? Sudah belum? Sudah belum itu? Hatinya puasa, pikirannya puasa. Nah, ini yang berat di pikiran. Nah, bagi sekarang ya, zaman teknologi canggih, maksiat udah ada di HP gitu ya. Hati-hati. Nah, mata berpuasa, telinga berpuasa. Makanya kenapa kita di bulan Ramadan itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersahabat dengan Al-Quran tadi, karena Al-Quran itu kan nanti kita bahas ya fungsinya, kesimpulannya, terus juga keistimewaan Al-Quran. Ini harus kita tahu. Nah, syukurlah, karena puasa lahir batin itu syarat mutlak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan juga 3 perkara yang harus kita laksanakan, ibadah khusus. Jadi ada ibadah spesial yang tidak ada di bulan lain. Ada 3 itu. Yang pertama yaitu ini sholat tarawih ya. Jadi sholat tarawih, qiyamul lail, ini adalah ibadah khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Coba aja ntar bulan Syawal tarawih gitu ya, nggak masuk catatan malaikat itu. Dianggap ibadahnya ibadah orang gila gitu kan, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya kita sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu hanya ada di bulan Ramadan. Ini nggak ada rezeki, ntar aja dah lah, zakat fitrahnya diutang dulu misalnya. Ntar bulan Muharram tidak diterima. Itu nilainya bukan lagi zakat, tapi sedekah atau sedekah. Nah, ini zakat fitrah. Makanya jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa, beli baju ingat ya. Beli ketupat ingat gitu kan. Ongkos buat pulang kampung ingat. Zakat fitrah lupa. Nah, ini ya, hati-hati. Jadi udah, ini panitia zakat ya, panitia zakat, saya lihat mejanya udah terpampang lebar di depan gedung ya, gedung sekolah. Nah, itu zakat. Guru-guru, wali murid, semuanya keluarga besar Islami City zakat untuk kesejahteraan bersama. Dan amal ibadah spesial atau khusus yang ketiga yaitu ini Asrul Awakhir. Ini Asrul Awakhir ya. Jadi 10 akhir Ramadan. Untuk apa? Tadi memburu apa? Lailatul Qadar. Nah itu, jangan sampai nggak dapet, rugi. Karena kita umat Nabi Muhammad ini kan pendek-pendek umurnya ya. Ya paling banter 60-70 begitu. Sedangkan umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 900, ada yang 999 umurnya, ada yang hampir 1000. Yang Nabi Adam itu umurnya hampir 1000 tahun. Nah, kita ini dikasih jatah baina sittin wa sab'in. Jadi umur kita itu di antara 60-70. Jarang yang sampai 100 tahun sekarang itu orang. Nah, karena umurnya pendek-pendek, maka Allah Subhanahu wa taala berikan bonus. Nah, itu bonus pahala ibadah semalaman. Bila bertemu ya dengan Lailatul Qadar, maka Allah balas ibadah semalam suntuk itu sama nilainya dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Luar biasa. Kalau tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, nih coba aja ya, 83 tambah 83, jangan banyak-banyak dah, 10 tahun aja kita dapat Lailatul Qadar. Masya Allah, itu malaikat Raqib, malaikat Atid ya, yang mencatat malaikat Raqib ya, yang mencatat kebaikan itu. Langsung tuh. Jadi perbuatan dosa kita di-delete semuanya itu, di-delete. Dosa terutama dosa yang tidak disengaja gitu ya. Dosa lihat aurat perempuan tuh ya. Sering kan ya? Sering, saya juga sering. Nah itu di-delete. Jadi dosa-dosanya dihapus. Nah ini keuntungan kita umat Nabi Muhammad dengan adanya Asrul Awakhir.
dengan adanya i'tikaf dan adanya Lailatul Qadar. Terus persiapan proses yang kedua ya, yaitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar kita harus menjaga hati, menjaga jiwa dan menjaga raga. Mengapa hati, jiwa dan raga kita harus jaga? Ya karena Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril beserta para pengiring malaikat dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah, ke langit bumi sampai ke bumi, ke Baitullah, rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Dicari itu ya, siapa yang waktu Lailatul Qadar turun ke bumi itu lagi baca Quran, lagi Qiyamul Lail. Ini ada Qiyamul Lail enggak? Ada. Startnya jam berapa? Jam 2. Jam 2 sampai jam 4 ya? Ya Ustaz. Iya, ini gantian, ini kan hafiz Quran semua ini kan. Gantian jadi imam ya. 1 rakaat 2 juz gitu, nah itu ya. Jangan banyakan. 1 rakaat 2 surah gitu ya. Nah, kalau 2 juz nggak ada yang sanggup di sini ya. Kecuali kalau di Pakistan, di sana tuh di Arab gitu ya. Itu saya pernah pengalaman. Saya tanya, ya Syekh, li asyhada nahna sanusalli qiyamul lail kam juz'an sab'ata ajza. Jadi 8 juz, 7 juz. 7 juz juga. Mulai setar dari jam 12. 7 juz. Selesai jam setengah 4. Baru ikut 1 rakaat aja. Kaki udah dengkleh kanan, dengkleh kiri gitu. Karena panjang banget. 1 juz itu berapa surah gitu ya. Nah itu. Kalau kita belum biasa di sini, ya kita coba-coba dulu lah 1 surah gitu ya, 1 rakaat 1 surah gitu ya. Nah itu. Baik, jadi ini kita supaya hati kita terjaga, jiwa kita terjaga, dan raga kita terjaga, maka bagaimana kita menjaga hati? Yaitu dengan qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Yaitu hati yang bersih, hati yang damai, hati yang bahagia. Karena Allah hanya melihat hamba-hambanya yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Gitu. Nah, jadi Allah hanya memandang, Allah hanya menganggap, menghargai dan menerima hamba-hambanya yang mendatanginya ketika ibadah, ketika sholat, ketika berzikir dengan hati yang bersih. Ya, jadi kita dapatkan qalbun salim. Jadi hati kita ini selalu dekat Allah, selalu hanya ada Allah setiap detik. Kita selalu menghadirkan kebesaran Allah, keesaan Allah, keagungan Allah. Setiap detik kita ingat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Terus begitu sampai malaikat Israel menjemput. Itu caranya kita menjaga qalbun salim, menghadirkan setiap detik dalam hati kita kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah, dan istighfar kepada Allah. Yang kedua, kita menjaga nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Yaitu jiwa yang tenang. Nah ini, karena syarat mutlak masuk surga itu harus punya jiwa tenang, yaitu nafsul mutmainnah. Nafsu itu ada 3 dalam Al-Quran. Ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu jiwa yang menyesal. Ada juga nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang apa itu? Amarah, yang temperamental, yang emosional. Jiwa yang selalu apa itu mengarahkan jiwanya itu ke hal-hal yang berdosa, yang negatif. Nah itu auranya aura negatif itu ya. Nah yang baik itu kita ini orang-orang beriman dan bertakwa adalah nafsul mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang. Bagaimana caranya kita mendapatkan jiwa yang tenang? Nah caranya kita dakwahkan, kita kekalkan kalimat la ilaha illallah di dalam jiwa kita. Satukan itu kalimat kunci surga dalam jiwa kita.
buang tuh gengsi, buang tuh sombong, buang tuh rasa pinter, buang tuh rasa pengen paling kaya, buang semuanya. Kita ini hidup apa sih? Allah menghargai kita karena iman dan takwa kita, bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena paras kita, bukan. Allah menghargai kita karena iman dan takwa dan amal soleh. Gitu. Kita ini nggak ada harganya di sisi Allah kalau kita tidak punya iman dan takwa. Makanya iman dan takwa itu hadir bagi orang yang memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bersatu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah yang ketiga, ikhwah fillah, yaitu jismun, adalah raga. Jadi menjaga raga. Bagaimana kita menjaga raga ini? Ya, kita jaga raga kita dengan jismun salim, yaitu apa jisim itu? Badan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Ya, jangan sampai ada saya pernah, Pak Haji, ayo kita sholat berjamaah, ya ntar aja dah. Saya mau rajin ibadah kalau udah pensiun, katanya. Pas pensiun kena stroke. Akhirnya ke masjidnya itu ya udah, kan udah kena stroke kan didorong-dorong pakai kursi roda. Jadi sholatnya udah tidak sempurna. Justru kita kuat ibadah itu, visi kita kuat selagi ini usia-usia begini nih ya, usia-usia 20, 30, 40. Nah, sekarang anak muda aja udah pada kena stroke, ada itu. Ya karena tidak pandai merawat tubuh, tidak pandai menjaga kesehatan tubuh. Nah, kita orang beriman, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan pengarahan kepada kita bagaimana caranya kita menjaga kesehatan tubuh. Pertama, kita toharoh yang teratur, toharoh yang rapi. Tahu toharoh? Bersih-bersih. Ya, kalau mau pipis jangan ditahan, kalau mau BAB jangan ditahan, karena itu racun semuanya kan dalam tubuh. Kita keluarkan, teratur kita mengeluarkannya. Ada pemasukan, ada pengeluaran, begitu ya. Jadi teratur. Mandi yang teratur. Ini sehari mandi berapa kali nih? Sekali apa 2 kali? Ya, biasanya orang-orang modern sekarang kalau sore jarang mandi itu. Ya, karena macet di jalan katanya, mandinya pagi doang. Mandi malam, jam segini mandi, resikonya kena rematik, gitu kan. Nah, sampai jam 3, mandi yang bagus tuh jam 3 pagi, bisa awet muda, gitu kan. Nah, ikhwah fillah, jadi kita rawat tubuh kita ini ya dengan tahara yang rapi dan mandi yang teratur. Yang kedua yaitu dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Jadi jangan wudu seperti capung, kalau orang Betawi bilang seperti capung cebok begitu ya. Tahu capung cebok wudunya? Eprek rapi. Jangan, kita rapi wudu sesuai dengan ya ajaran Rasulullah SAW. Rapi wudu ya. Nah itu, dan juga ada dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga caranya kita merawat tubuh, sholat yang sempurna, gerakan sholat yang sempurna. Sholat 5 waktu dengan gerakan yang sempurna. Jadi dari mulai ini, kalau begini Syafi'i, kalau begini Hanafi, Maliki, Hambali gitu ya. Banyak nih ada yang begini gitu kan. Yang sempurna. Takbiratul ihram yang sempurna, ruku. Nah, ruku itu yang lempeng begitu tuh, tangannya. Jadi kalau kita lagi ruku, lihat jempol, jangan lihat tempat sujud. Kalau kita lihat tempat sujud, jadi kayak punuk ontak begitu tuh, wing gitu ya. Wing gitu. Tapi kalau kita lagi sujud, lagi ruku, lihat jempol kita, insya Allah lurus. Jadi caranya kita ruku yang baik, yang sempurna itu mata kita lihat jempol, ya, jangan lihat tempat sujud. Kalau tempat sujud ngelengek gitu kan, gitu tuh. Nah, tapi kalau kita lihat jempol, rata ininya. Ini kesempurnaan ruku. Banyak kita lihat sujudnya, rukunya pada seperti punuk ontak begitu. Nah itu nggak sempurna. Ya, kita i'tidal yang sempurna, tangannya jangan gerak-gerak kebanyakan. Nah, kita ruku, kita sujud pun yang sempurna. Jangan sujud, ini hidungnya tidak nempel di mana? Di lantai, itu tidak sah sujudnya. Jadi sujud kita harus sempurna sujud kita, ya. Banyak ini cuma nempel ininya aja. Nih, padahal maaf, udah punya stempel sujud, tapi sujudnya tidak sempurna. Tahu stempel sujud tahu? Apa?
Ini punya nggak stempel sujud? Ya, tapi sujudnya nggak sempurna. Nah, sholatnya itu dianggap sebagai pencuri. Jadi yang rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, itu dia mencuri gerakan sholat. Jangan sampai ya. Jadi kita kalau sujud, hidung kita nih, kan kalau hidung orang Indonesia kan hidungnya tawadu ya. Biarin biar tawadu juga biar nempel ke lantai gitu. Hidungnya itu baru sempurna. Ya, jadi banyak kita sholat ini harus belajar terus ya menyempurnakan sholat. Karena ketika kita bergerak dalam gerakan sholat, itu anggota tubuh kita yang jumlahnya sambungan persendian 360 persendian dicek semuanya. Oksigennya, aliran darahnya, jantungnya, ginjalnya, livernya, semuanya bergerak. Jadi itu sholat lahir batin begitu. Jadi sholat jangan cuma gerak tangan ini apa sama bokong sama kaki doang, tapi jantung kita bergerak, ya. Aliran darah kita bergerak, nadi kita bergerak, semuanya bergerak, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus agak nih ya. Terus itikaf kan pada itikaf ya? Iya, nggak apa-apa. Selesai jam 12 juga. Orang itikaf, kecuali yang yang ini kali yang ngalong ya, yang jamaah kalong. Tahu jamaah kalong? Yang pulang begitu, itikaf lah ya, ini bulan Ramadan, bulan banyak pahala. Nah yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Mengapa? Karena tadi itu kita baca ayatnya ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsinya Al-Quran? 3. Jadi Al-Quran itu fungsinya 3 ya. Yang pertama, hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Allah ciptakan kita manusia, maka diberikan itunya buku petunjuknya. Apa? Al-Quran. Seperti kita beli mesin kan, kita nih beli mic, ada nggak buku petunjuknya? Ada ya. Orang bikin mic aja nih, bikin gini sound system ya, kalau kita beli itu di kardus ada itu buku petunjuknya. Nah itu berarti supaya tidak salah, supaya tidak keliru, supaya tidak misuse ya, tidak salah menggunakan. Begitu ke Allah, supaya manusia ini selalu jalannya lurus, bahagia ya, selalu dalam falah, dalam keberuntungan. Nah makanya diberikan petunjuk, yaitu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Setelah diberikan petunjuk, apa cukup petunjuk saja? Tidak, yaitu penjelas dari petunjuk itu. Nah ini penjelas dari petunjuk itu. Terus yang ketiga, kalau sudah jelas, apalagi? Nah wal furqan, itu pembeda apa? Antara yang hak dengan yang batil, antara yang tadi yang benar dengan yang salah, antara yang ma'ruf dengan yang munkar. Itu furqan. Ya, karena kita orang beriman ini memang diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kamu itu bisa membedakan gitu ya. Jalakum furqana. Allah berikan cara bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Nah itu. Jadi nggak ada itu yang rembang-rembang, nggak ada. Jadi jelas. Ya, al halal bayyin, al haram bayyin. Yang halal itu ada penjelasannya, yang haram juga ada penjelasannya. Itu Islam. Islam ini agamanya detail. Jadi hukum-hukumnya detail, akidahnya detail, tata cara ibadahnya detail, dan Tuhannya juga Allah itu sangat detail. Nabinya, Rasulnya juga sangat detail. Makanya itu Quran, ada di Quran. Ya, makanya kalau orang Islam tidak pandai Al-Quran, ngeri kita itu ya. Bahkan yang pura-pura jadi ustadz lalu jadi pendeta aja suruh menghapus 300 ayat ya. Sungguh terlalu itu. Kalau dia nggak taubat, nggak istighfar, nggak minta maaf ya, seluruh umat Islam sedunia itu kita doakan supaya ya, dia itu dikasih sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah iya, kalau Al-Quran emangnya apaan disuruh dihapus 300 ayat katanya. Emang dia siapa gitu. Gitu ya. Nah, jadi sekarang setelah kita tahu fungsi Al-Quran,
Apa kesimpulan isi Al-Quran? Jadi Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, itu kesimpulannya cuma 3. Yang pertama yaitu rububiyah. Rububiyah, apa itu rububiyah? Nah, diambil dari kata Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, surat An-Nas. Jadi kalau kita lihat kesimpulan, kita baca buku nih, mau tahu kesimpulannya apa? Baca pendahuluan atau prakata dengan penutup. Begitu. Quran sama. Quran ada ayat pendahuluannya yaitu Al-Fatihah. Surat pembukaan, surat pendahuluan Al-Fatihah. Ada ayat endingnya, ayat finishingnya yaitu surat An-Nas 114 itu An-Nas. Nah, di situ kita cari kata-kata sinonim, kata-kata yang sama. Di surat Al-Fatihah ada Alhamdulillahirabbil alamin. Di surat An-Nas juga ada Qul a'udzu birabbin nas. Ada kata Rabb di situ. Rabbun, dan kata Rabba yurabbi, Rabban rububan rububiyatan. Nah, di situ akidah Quran yaitu akidah ar-rububiyah. Apa tuh artinya akidah ar-rububiyah? Yaitu ikatan hukum-hukum Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakannya. Karena resikonya kalau kita tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, dengan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Itu di surat apa itu? Al-Maidah ya. Nah, itu ada. Di situ dijelaskan, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang zalim. Maka siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang fasik. Hati-hati ini. Ya, jangan sampai ngerti hukum cuma hukum positif, tapi hukum agama, hukum Al-Quran diabaikan. Resikonya sangat berat, apalagi jadi sarjana hukum ya, jadi praktisi hukum. Tegakkan hukum Allah, yaitu Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu akidah mulkiyah. Ini saya menyampaikan apa adanya, karena saya banyak baca tafsir, terutama saya tertarik dengan tafsirnya Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Itu luar biasa pembahasan masalah akidah Qur'aniyahnya. Nah, yang kedua itu adalah akidah mulkiyah. Apa itu akidah mulkiyah? Yaitu ikatan kita terhadap daulah Allah. Jadi Allah ini punya kedaulatan, punya kerajaan, langit, bumi beserta isinya. Itu adalah akidah mulkiyah. Allah yang maha memiliki kerajaan langit, bumi, dan beserta isinya. Makanya kita melaksanakan daulah Allah Subhanahu wa taala ini ya, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, kita wajib menegakkan daulah Islamiyah. Itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Nah, pemilik daulah Allah adalah umat Islam. Makanya apa? Di sini pemahaman Al-Qur'an harus betul-betul membumi ya, jangan cuma Islam Nusantara, jangan, tapi Islam semesta gitu. Kalau Islam Nusantara cuma Indonesia doang, tapi kalau sudah bicara Islam semesta, jadi seluruh umat Islam sedunia. Ikhwafillah. Lalu yang ketiga yaitu akidah ubudiyah atau uluhiyah. Dari mana? Yaitu dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, di surat An-Nas juga ada ilahin hinnas, itu sesembahan manusia. Jadi beda mufradat, beda kosakata, tapi artinya sama. Ya, ilahin nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ya. Nah, artinya apa? Di situ yaitu ikatan akidah ubudiyah atau uluhiyah, ikatan kita sebagai hamba Allah untuk mengibadahi, untuk menyembah sepenuh hati, jiwa dan raga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melenyapkan semua kemusyrikan yang ada di muka bumi ini dan hanya beriman kepada Allah saja. Itu akidah ubudiyah atau uluhiyah. Nah, ikhwah bilang ada ini terakhir ya. Kendala mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kendalanya apa? Ada 3 juga kendala mendapatkan Lailatul Qadar itu ya. Yang pertama, kendalanya itu malas ibadah.
Malas itu apa ya? Aba itu ogah-ogahan. Hati-hati dengan sifat aba, karena itu warisan iblis. Ya, hati-hati dengan sifat aba, karena aba warisan iblis. Wastakbar, gengsi, ya, gengsi ibadah, gengsi gitu kan. Enakan malam-mingguan ya, malam mingguan nongkrong di Kopi Nampol atau nongkrong di sana gitu kan. Nah itu hanya anak-anak muda. Di sini kita dakwah ke kalangan anak-anak muda, tantangannya luar biasa zaman sekarang ya. Karena mereka itu memang kiblatnya sekarang HP gitu ya. Kiblatnya HP, game online, kiblatnya ya chatting dan sebagainya. Kita ajak ibadah, nah mereka bilang malas gitu. Hati-hati, karena malas itu warisan iblis. Iblis punya sifat dua yang sampai sekarang itu sifatnya itu ya tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aba wastakbar. Aba ogah-ogahan, menolak ya. Wastakbar, gengsi, sombong, itu iblis. Makanya kita buang itu dua sifat dalam diri kita, yaitu aba wastakbar. Sifat malas dalam ibadah kepada Allah dan sifat gengsi atau sombong ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang itu, nah dua sifat itu jangan sampai ada dalam diri kita. Karena kalau ada dalam diri kita, ibadah kita ditolak. Nah itu resikonya gitu ya. Nah yang pertama tuh malas, itu terhalang. Orang yang malas ibadah maka terhalang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua itu adalah bosan melaksanakan rutinitas ibadah Ramadan. Tarawihnya bolong-bolong, tadarus Al-Qur'annya ogah-ogahan gitu ya. Padahal sekarang Quran digital itu bisa dibaca di mana-mana kan ya. Bisa dibaca di komuter, bisa dibaca di pesawat terbang, bisa dibaca di taman, di mana saja. Ya, kita baca. Apalagi kalau Quran itu sudah sodrul Quran. Quran itu sudah tersimpan di dalam hati, di dalam dada. Ya udah sambil naik motor juga udah ngaji aja. Ngajinya di mana? Dalam hati, di dalam jiwa ngaji, karena sudah menyatu dengan ayat-ayat Allah hatinya itu. Makanya apa? Nih, jadi kita bagaimana generasi anak-anak kita, cucu kita, mereka menjadi generasi Al-Quran gitu ya. Jadi generasi Al-Quran. Jadi sekarang paradigma mendidik anak-anak kita itu, jangan anak-anak kita belum bisa baca Quran tapi sudah lebih hebat ilmu eksaknya gitu. Ilmu matematikanya, fisika, kimianya hebat. Ya hebat mendunia, tapi ilmu agamanya ya, hafalan Qurannya levelnya masih level TK. Tapi ilmu dunianya level sarjana S3, doktor, tapi baca Qurannya level anak SD. Ya, jangan sampai. Ya banyak itu ya teman-teman kita yang memang dia korban pendidikan sekuler. Ya karena dulu-dulu itu kan, ya generasi dulu-dulu itu kan mereka pola pendidikannya pendidikan sekuler. Jadi ilmu dunianya ya kan level sarjana, ilmu agamanya level SD juga nggak lulus. Jangan sampai, harus seimbang. Jadi ilmu dunianya, ilmu akhiratnya harus seimbang ya, supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini. Dan yang terakhir, kendala mendapatkan Lailatul Qadar yaitu ngantuk. Udah di masjid mah udah. Tapi ya karena itu tadi di masjid bawa kasur, bawa ini boleh ada karpet ya, bawa bantal gitu ya. Ya kan, bawa bantal atau ransel jadiin bantal gitu. Waktunya Lailatul Qadar turun, tidur pules. Nah, yang begitu tuh cuma mendapatkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Cuma dapat salam aja dari malaikat, tapi nggak dapat bonus pahala yang 83 tahun 1000 bulan. Jaga ya. Makanya kalau udah niat itikaf, jauhin tuh bantal. Jauhin tuh kasur. Ya memang Masya Allah kerja keras kita itu. Kita kerja keras. Ya karena kita untuk mendapatkan tadi bonus pahala 83 tahun atau 1000 bulan itu bukan kerjaan santai itu. Itu kerjaan yang harus kita tantang gitu kan. Terutama menantang ngantuk.
menantang lelah, menantang ini pada panas nih, pinggang kempol pada panas ya, duduk. Nah itu akhirnya nyari tiang loh, nyari kipas angin gitu kan ya, berdasarkan pengalaman gitu ya. Makanya itu tadi. Jadi kalau sudah niat i'tikaf, udah ya, baca Quran, zikrullah, qiyamul lail. Nah, bagaimana qiyamul lail? Boleh nggak berjamaah? Boleh. Ya, qiyamul lailnya mulai jam berapa? Jam 2 sampai jam setengah 4 misalnya kan, sampai sahur. Silakan. Hitung-hitung kita mengingat hafalan kita kan, kita murojaah hafalan kita. Nah, itu ya. Demikian, semoga ya ini bermanfaat. Ya, kultum yang 7 menit tambah 7 menit tambah 7 menit ya, dan menjadi amal soleh bagi kita semuanya, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Demikian, hadanallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.